warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Basa-basi kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama Kak Diko dari kelas 12 Merdeka 1. Hai Kak Diko. Hai semuanya. Nah, topik pembicaraan kita kali ini itu mengenai tentang cita-cita. Nah, Kak Diko kan sekarang udah kelas 12 nih. Betul. Besok mau lanjut kemana rencananya? Lanjutnya di PTN di luar Jawa sebenarnya kepinginannya ya. Semoga aja bisa. Oh, semoga bisa ya. Nah, Ya. terus mungkin sekarang ada kesibukan lain selain sekolah? Kesibukannya mungkin ya di rumah. Mungkin kita mempersiapkan buat UTBK masuk ke PTN yang mau dituju sih. Kayaknya itu aja sih. Nggak. Nah, ngomongin soal cita-cita nih, Kak Diko pasti punya cita-cita juga dong. Buat Ya, pasti. spill nggak sedikit aja cita-citanya? Cita-cita itu kalau saya sendiri itu banyak banget. Nah, salah satunya yang cita-cita saya dari kecil itu sebenarnya pingin jadi dokter. Tapi banyak timbul cita-cita yang baru sih sebenarnya. Nah, terus kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga nih Kak. Iya. Kak Dikonya bilang kalau Kak Diko tuh suka mempelajari tentang bahasa-bahasa asing. Kalau boleh tahu bahasa apa yang Kak Diko pelajari? Mungkin untuk hari-hari ini yang paling sering dipelajarin itu sebenarnya bahasa Mandarin. Oh, Ya mungkin itu sih itu yang aja. yang ini. Terus yang membuat Kak Diko tertarik sama bahasa Mandarin itu apa? Menurut saya bahasa Mandarin itu tuh unik. Soalnya apa ya? Kayak dia itu beda nada tuh beda arti. Terus juga Aksennya susah. iya susah. Jadi kayak lebih menantang aja sebenarnya. Jadi belajarnya itu ikut les atau itu apa namanya belajar sendiri lewat internet? Kebetulan karena di sini jarang ada les bahasa Mandarin, ya mungkin ada tapi offline itu kan. Jadi saya lebih otodidak aja sih sebenarnya. Kayak Melalui Gini. internet. betul sekali. Terus kalau misalnya dikasih kesempatan nih buat pergi ke luar negeri, Ya. negeri mana sih yang ingin Kak Diko kunjungi? Yang pasti pinginnya ke China. China. Terus ada nggak sih artis atau figur terkenal gitu yang bisa memotivasi Kak Diko sehingga Kak Diko tuh ingin belajar bahasa-bahasa asing, ingin mempelajari budaya-budaya asing gitu? Jujur sebenarnya banyak banget ya. Tapi yang paling saya sukai, maksudnya yang saya gemari ya, itu dia adalah orang China yang jadi artis di Korea. Namanya? Namanya Hwang Woo-jun. Mungkin kalau untuk K-popers khususnya NCTzen pasti tahu ya. Iya. Dan itu kenapa? Kenapa bisa Kak Diko jadikan itu sebagai apa namanya kayak role model dalam hidupnya Kak Diko gitu? Sebenarnya banyak banget, tapi yang mungkin menurut saya bisa saya tiru adalah dia tuh berani berkarir di luar negeri. Jadi nggak hanya di lingkup negaranya saja gitu. Mungkin punya pandangan yang luas. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa asing tadi nih, Iya. Kak Diko kan belajar bahasa Mandarin, boleh nggak dicoba sedikit aja? Oke, disclaimer ya. Karena saya tuh nggak pernah ikut les, jadi kalau misalnya ada kesalahan itu mohon maaf. Mungkin coba ya. Belajarnya juga Iya. sendiri. Iya betul. Mungkin kalimat sapaan aja ya kayak Iya. 大家好，我是 Daniel. Mungkin itu aja. Astaga. Itu kalau boleh tahu artinya apa? Itu artinya kayak halo semuanya, saya Daniel gitu. Kak Diko kan punya public speaking yang bagus nih. Ya. Jujur Nggak waktu pertama kali Ayu MPLS, Ya. Ayu itu mikirnya kalau Kak Diko itu yang ternyata soalnya kan Kak Diko ini kayak ikonik banget gitu loh anaknya. Public speakingnya bagus juga cara maksudnya kayak cara menyampaikan ke adik-adiknya itu nggak grogi gitu. Itu bisa kasih tips-tipsnya sedikit nggak? Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu kayak agak too much sedikit ya. Ya kayak overclaim biasanya gitu. Cuma mungkin tipsnya adalah kamu berani ngomong di depan orang gitu. Jadi jangan takut. Misalnya udah banyak orang nih, ya udah lanjutin aja, ngalir aja. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ya udah kayak kalau ada salah ya minta maaf aja di depan gitu. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Tapi pernah nggak ngerasa kayak grogi banget gitu? Pasti namanya manusia ya pernah sih kalau kayak grogi di depan umum. Tapi kalau lama-kelamaan dilatih mungkin bisa. Sampai sekarang sebenarnya masih grogi sih. Cuma mencoba buat lebih relax, lebih tenang.
Kalau Kak Dikonya udah punya pengalaman ikut lomba atau sejenisnya gitu, lomba dalam kategori bahasa asing itu? Kalau dari bahasa asing karena belajarnya baru-baru ini itu masih belum sih, karena masih tahap belajar. Cuma kalau yang lain kayak nyanyi itu saya pernah. Oh, ini waktu itu ya bisa diceritain pengalamannya? Waktu SMP saya pernah ikut lomba FLSN tahun 2021 atau 22 ya. Itu saya dapat juara 1 mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Kemudian lanjut, walaupun lanjut tapi sayangnya cuma dapat juara 4 di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi itu udah keren banget loh. Terus Kak Diko kan pernah jadi wakil ketua OI juga nih. Pernah Ya. nggak sih ngerasa kalau jadwal kayak kesusahan membagi waktu antara ikut organisasi sama sekolah? Pasti sih pernah sih. Terus kayak gimana cara membagi waktunya biar nggak nabrak gitu antara organisasi sama sekolah? Lebih pinter-pinter lagi untuk mengatur waktu tadi. Itu jangan sampai mengganggu yang lebih penting sebenarnya kayak gitu. Kayak gimana ya ngomongnya? Kayak Lebih gitu. memprioritaskan organisasi atau lebih ke sekolah? Nah ini pertanyaannya agak sulit, ini agak rumit, please. Jadi tergantung situasi sih sebenarnya. Kalau misalnya situasinya penting banget, itu berarti kita harus prioritasin organisasi kita. Tapi kalau misalnya ya masih bisa ditunda lah, itu kita bisa prioritasin sekolah kita gitu. Terus selain belajar bahasa asing sama nyanyi, kamu Ya. punya hobi lain nggak? Hobi lain kayaknya nggak terlalu banyak sih. Mungkin menggambar sih sedikit sih. Ya, Bisa menggambar? bisa sedikit. Itu menggambar itu memang sudah kemampuan dari kecil atau ikut les? Kalau ikut les enggak, ya sama aja kayak hobi. Dari hobi kita salurin hobi aja kayak gitu. Terus kan Kak Diko ada kelas 12 juga nih, target kedepannya apa? Misalnya dari dulu udah diplanningin buat mau kerja di luar negeri atau kan Kak Diko bisa belajar bahasa asing juga, mungkin Betul. ada yang kayak gitu. Target kedepannya ya mungkin target kedepannya saya inginnya sih bisa kerja di luar negeri. Itu juga salah satu target saya sebenarnya. Tapi mungkin kuliah dulu sih sebenarnya. Terus tujuannya Kak Diko mempelajari bahasa Mandarin ini apa kan? Bahasa yang internasional itu kan bahasa Inggris ya. Mungkin Iya. orang-orang tuh lebih banyak mempelajari bahasa Inggris Betul. karena bahasa Inggris bahasa internasional. Kalau Kak Diko kan belajarin bahasa Mandarin. Tujuannya Kak Diko mempelajari bahasa itu apa? Tujuan utamanya tuh sebenarnya dibilang tujuan utama, maksudnya kayak tujuannya itu banyak banget sebenarnya. Kayak apa ya? Kita bisa bahasa asing. Kalau kita ke luar negeri, kita tahu cara ngomongnya gitu kan. Jadi nggak kesusahan, nggak perlu translator gitu kan. Tapi juga sekarang bahasa asing yang saya pelajarin itu bahasa Mandarin, itu penuturnya terbanyak kedua di dunia. Jadi ada banyak peluang sekali di dalam dunia pekerjaan seperti itu. Kalau boleh tahu pekerjaan yang Kak Diko inginkan itu dalam bidang apa? Maksudnya kayak gimana ini? Iya, dalam misalnya kayak pekerjaan bidang apa gitu? Bidang ya mungkin industri bisa. Saya kayaknya semuanya mau aja. Yang penting Asal- orang sukses gitu Ya, ya. asal halal juga. Terus gimana cara kan misalnya kan kalau misalnya orang yang berbakat atau menonjol di sekolah gitu pasti nggak luput dari hujatan-hujatan, nggak luput dari omongan-omongan jahat teman-temannya gitu. Cara Kak Diko cara Kak Diko untuk biar nggak mikirin omongan orang itu gimana? Cara buat nggak mikirin Omongan omongan orang mungkin sebenarnya nggak mungkin sih kalau nggak kepikiran ya kan. Tapi seenggak-enggaknya kita lihat dulu nih omongannya benar atau enggak. Kalau misalnya omongannya benar, ya berarti kita fokus berbenah diri. Tapi kalau misalnya omongannya nggak terlalu benar, maksudnya omongannya nggak benar, itu ya udah kita nggak ada yang ya lihat aja. Terus ada tips nggak untuk misalnya kayak orang yang introvert gitu takut untuk bersosialisasi dengan teman-temannya lainnya, kayak Ayu juga kan waktu MPLS Iya. itu nggak punya teman sama sekali. Itu tuh gimana caranya menghilangkan sifat introvert itu? Kalau dari aku ya mungkin
mungkin untuk menghilangkan sifat introvert, sebenarnya nggak mungkin hilang sih, mungkin pasti ada sifat introvert. Cuma ya lebih berani aja untuk bergabung sama dunia yang baru gitu. Karena kalau misalnya kita cuma ada di lingkup-lingkup itu saja, kita nggak akan berkembang gitu. Karena kan orang yang kayak gitu tuh mereka tuh berpikirannya cenderung lebih takut untuk Iya. omongan orang gitu. Nah kalau menurut Ayu sendiri kayak gimana? Kalau menurut Ayu itu kalau misalnya dengan orang yang belum kenal gitu kan, Iya. kita sudah kayak pengen bersosialisasi sama dia nih, takutnya nanti dia omongin, takutnya nanti penampilan kita ada yang salah jadi omongan gitu. Lagu favorit Kak Diko apa? Lagu favorit banyak sih kalau suruh milih gimana. Satu aja, satu. Mungkin Yang bahasa asing boleh juga, bahasa asing, bahasa apa? boleh bahasa Inggris, bahasa Mungkin bahasa Jepang aja deh. ya. Sebenarnya bisa sih bahasa Jepang. Oke, kita coba lagu First Love. Iya. 最後のキスはたばこのセリフはがした苦くて切ない香り明日の今頃にはあなたはどこにいるだろう誰も思ってるんだろう Keren banget. Kak Diko bisa nyanyi bahasa Jepang itu harus ngeliat dari mana? Mungkin Kak Dikonya nonton anime atau semacamnya. Sebenarnya kalau nonton anime itu jarang, tapi lebih ke kayak kan sebenarnya saya tuh K-popers ya, jadi nengok dari idol saya cover lagu gitu, jadi dari situ sih biasanya. Ya Kalau lagu Indonesia, lagu Indonesia yang paling sering dinyanyiin ya mungkin yang dinyanyiin kemarin pas ulang tahun desa kemarin. itu lagu Tapi Tahukah Kamu kan? Iya. Mungkin refnya aja kali ya. Ya, sedikit aja. Tapi tahukah kamu betapa ku mencintai dirimu, tak sanggup ku melawan hatiku yang selalu menginginkanmu. Mungkin itu aja. Keren banget. Nah, terus Kak Diko kan gini tampil di depan orang-orang itu pernah ngerasa grogi banget gitu nggak sih? Sebenarnya bukan pernah, tapi setiap tampil pasti ada groginya sedikit sih. Itu cara mengatasi groginya kayak gimana? Takut salah gitu. Ya pasti ada takut salah gitu kan. Untuk mengatasinya mungkin ya udah pede aja, nggak usah terlalu dipikir gitu. Gitu. Mau salah mau benar pas nyanyi itu ya udah jalan aja. Karena udah di panggung nih, jadi harus kayak gitu. Pernah nggak sih Kak Diko dapat cibiran atau komentar dari temennya tentang bakatnya Kak Diko itu sendiri, bakatnya nyanyi gitu kan? Dapat omongan jahatnya gitu tentang Mungkin kalau omongan jahat sih nggak pernah, tapi kalau mungkin bercanda gitu kan, kayak misalnya saya sering nyanyi tuh di kelas, ya mungkin mereka pasti karena udah sering saya dengar saya nyanyi mungkin nggak kayak udah jangan nyanyi dulu lagi, mungkin mereka ada yang lagi pusing gitu kan, jadi ya mungkin gitu. Tapi nggak dianggap sebagai cibiran atau hujatan karena emang temen aja sih. kalau misalnya dapat omongan jahat gitu kan Nah. tentang apapun gitu, Kak Diko pernah balas nggak sih? Terus cara balasnya itu kayak gimana? Sebenarnya kalau balas terus terang nggak pernah balas sih. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya emang omongannya nggak benar, buat apa dipikirin gitu. Kecuali omongannya memang benar, jadi ya kita berbenah lagi gitu. Kak Diko nih juga kan udah kelas 12 gitu kan, jadi belajarnya harus rajin. Ya. Tips agar belajar itu nggak males gitu kan, di sekolah kan kadang kita malas belajar karena mungkin gurunya yang memang nggak seret belajar sama guru itu, Iya. nggak asik lah sama guru itu. Tipsnya gimana sih biar bisa rajin belajarnya? Sebenarnya kalau tipsnya itu mungkin ya kalau dari aku, kamu harus seneng nih. Kamu kalau misalnya kalau kamu nggak seneng melakukan sesuatu, pasti bakal jadi males gitu kan. Itu yang bikin kita jadi nggak rajin. Makanya itu kayak yang paling penting itu kamu bisa senang dengan pelajaran yang kamu pelajari. Jadi jangan mentang-mentang guru ini kita nggak senang atau gimana kan. Usahain kita buat seneng gitu. Jadi berarti Kak Diko pernah ngerasa nggak seneng gitu ya sama? Ya pasti ada beberapa mata pelajaran gitu kan, atau yang gurunya yang memang kurang gimana gitu. Tapi ya itu tadi kita harus coba terima, dan kita harus
enjoy aja gitu dalam belajar. Kalau pelajaran yang paling Kak Diko suka nih apa aja? Pelajaran yang paling suka sebenarnya apa ya? Mau dibilang matematika tapi matematika suka sih sebenarnya. Bahasa Inggris juga suka. Kenapa matematika? Kan matematika itu rumit banget. Karena menurut saya matematika itu jawabannya itu udah pasti sama semua. Misalnya kayak pelajaran lain, jawabannya itu kan beda-beda kan. Ada yang benar atau ada yang enggak gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya matematika itu menurut saya jawabannya ya itu nggak bisa diganggu-gugat itu. Tapi kalau bahasa Inggris memang seru ya. Iya seru. Dari kapan Kak Diko suka pelajaran bahasa Inggris? Sebenarnya nggak tahu juga sih dari kapan, tapi emang suka gitu. Kalau Ayu sendiri pernah nggak sih belajar bahasa asing gitu? Pernah. Kebetulan aku belajar bahasa Inggris. Waktu itu pas SMP pernah nggak beberapa kali juga sih. Ya intinya pernah. Ya sekali atau 2 kali gitu. Jadi perwakilan sekolah ikut lomba storytelling sekabupaten. Itu alhamdulillah dapat juara 1. Storytelling kan ikut tuh? Tahu berarti kayak ceritain sesuatu gitu kan dengan bahasa Inggris. Iya. Cuman uniknya guru Ayu waktu ngajar itu, Iya. kan misalnya kita storytellingnya itu tentang cerita narasi atau cerita-cerita pahlawan gitu. Kita disuruh nonton filmnya, habis itu kita disuruh nyatet itunya kalimatnya sendiri. Wah. Jadi bukan kalimat dari YouTube. Kan ada kan beberapa orang yang nyalin dari YouTube gitu, habis itu langsung dihafalin gitu. Wah, mungkin boleh dicoba dong bahasa Inggrisnya, pengen denger juga. Sedikit aja ya. Oke. Storytellingnya ya. Ya. Ini kan ada foto Soekarno nih. Nah, kita ceritain tentang Bapak Soekarno aja ya. Oke. Kita dari perkenalan dulu. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ajeng Ayumati. I am from Senior 3 Tunggal Jaya. Now, I would like to tell you a story about Kusna Sastroharjo. Do you know who he is? Well, I guess you do. He is the founding father of our nation. And his famous quote, just Merah, never ever forget his story. I beg all of you who already know what I'm talking about. Yes, he is Soekarno. Wah, segitu. Wah, ya gila sih itu kanan. Nah, jadi waktu bawain cerita itu kan waktu itu udah libur sekolah nih, libur semester. Jadi guru Ayu itu mendadak banget ngasih taunya 2 hari sebelum lomba. Jadi itu Ayu tuh nangis banget rasanya, kayak temen-temen yang lain itu libur, sedangkan Ayu harus ngafalin ini, ngafalin itu sampai malam gitu. Tapi alhamdulillahnya pas lombanya dapet juara 1. Wah, keren sih. Jadi berarti nggak kecewa kan dengan hasilnya? Enggak, alhamdulillah seneng banget. Wah. Bekal apa aja yang udah Kak Diko persiapin untuk untuk menjalani, misalnya kan ingin lanjut kuliah, itu udah bekal apa aja yang udah Kak Diko siapin? Sebenarnya untuk saat ini bekalnya ya berupa dari kita belajar, mungkin ada beberapa bimbel-bimbel kecil gitu. biar bisa nanti kalau pas tes UTBK gitu. Kak Diko kan termasuk pinter juga nih. Waduh. Bisa dibilang pinter gitu lah. Kak Diko keberatan gak sih misalnya nolongin temennya yang kesusahan belajar, atau misalnya mereka nggak ngerti, nggak paham, itu Kak Diko keberatan nggak? Sebenarnya nggak sama sekali sih. Kalau misalnya emang butuh bantuan dan saya juga bisa, mungkin bakal saya bantu. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa, mungkin kita bakal cari bareng-bareng sih, biasanya gitu. Jadi Kak Diko tuh lebih suka metode pembelajaran kelompok atau mandiri? Sebenarnya udah lagi nih, saya lebih sukanya sebenarnya mandiri karena tenang daripada yang kelompok sebenarnya. Cuma kalau kelompok juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, Kak Diko kan pasti punya tujuan-tujuan dan target gitu. Beberapa target-target itu mungkin udah kecapai. Target apa aja sih yang udah kecapai selama sekolah ini gitu? Oh, selama sekolah ini apa ya? Mungkin selama sekolah ini ya dapat nilai yang lumayan sih mungkin. Tapi mungkin menurut saya masih butuh belajar lagi. Jadi kayak ya lanjut aja. Cara Kak Diko untuk menginspirasi teman-teman yang lainnya itu gimana? Biar mereka kan juga punya kayak target atau impian gitu, tapi mungkin mereka nggak bisa capainya kalau sendiri gitu. Cara Kak Diko memotivasi temennya gitu gimana? Sebenarnya kalau cara memotivasi, kalau saya sendiri biasanya saya itu selalu ngobrol bareng sama teman-teman gitu kan.
kayak nanti kamu mau jadi apa nih, target kamu ke depan ngapain. Jadi saling menyemangati aja sih. Terus harapan kedepannya gimana ini untuk sekolahnya, untuk pendidikannya, untuk masa depannya? Kak Diko harapannya kedepannya gimana? Harapannya semua mimpinya tercapai. Terus hafal, amin. Amin. Semoga mimpi-mimpi kita semua Amin, amin. tercapai ya. Betul. Kalau boleh tahu tujuan apa atau target apa yang belum kecapai sampai sekarang? Padahal Kak Diko tuh pengen banget gitu, ada nggak? Tujuan yang belum kecapai ya? Iya yang belum. Mungkin apa ya? Ini di luar konteks sekolah. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin sebenarnya saya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Cuman belum ada modal. belum ada modal ekonomi mungkin, atau belum ada modal buat bahasanya sebenarnya. Tapi sekarang udah mulai belajar biar bisa. Nah, wah udah nggak kerasa ya, udah 20 menit lebih kita berbincang-bincang bersama Kak Diko. Terima kasih ya sebelumnya Kak Diko. Oke, sama-sama. Oke teman-teman yang lainnya, mungkin bincang-bincang kali ini bisa teman-teman jadikan motivasi untuk kita semua. Dan cukup sampai di sini saja presentasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.